Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Idul Fitri. Eh, Semoga setelah Idul Fitri ini kita mendapatkan hal-hal baik yang bisa membuat kita lebih maju, lebih hebat, dan lebih terkontrol pastinya. Ya. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan ya dari SL3 channel, salah 3 channel mungkin ya. Selamat malam, Pak Megan. Saya melihat video live Bapak di vlog Forex. Sesi terakhir mengenai pengalaman Pak Megan tentang scam broker. Hal itu hanya juga mengalami tahun 2020 lalu. Yang berimbas juga pada sektor real, unsur balas dendam di market selalu menghantui trading sampai saat ini. Mohon di-share Pak cara bangkit dari psikologis tersebut. Nah, oke teman-teman. Saya mungkin akan bikin catatan di trading view saja. Gini teman-teman ya. Kita bicara berarti trader bangkrut kena scam. Ya teman-teman ya. Nah, trader bangkrut kena scam. Saat kita bicara scam, ya, scam itu bisa macam-macam ya teman-teman. Scam itu bisa macam-macam dulu. Kita bahas dulu. Bisa dari brokernya yang memang scam, ya. Yang kedua bisa dari exchange, ya. Teman-teman mengerti ya. Brokernya memang scam, oke? Berarti brokernya itu memang nggak sehat. Brokernya itu memang nggak sehat. Atau brokernya sehat, dia pakai exchanger. Exchanger itu dalam arti pihak ketiga sebagai perantara keuangannya, tetapi malah pihak ketiganya itu yang tidak bertanggung jawab. Dulu 2000 berapa ya? 2014 atau 2013 saya lupa. Di Semarang itu pernah ada namanya Master Forex, teman-teman. Master Forex, ya. Master Forex itu begitu. Perusahaannya masih ada tapi exchangernya yang scam. Jadi bukan dari perusahaannya tapi dari exchangernya. Itu yang bikin repot juga. Jadi memang kalau untuk keluar negeri ya teman-teman ya, yang aman itu wire transfer. Cuman ada tahu untuk biaya wire itu cukup lumayan, sekitar 20 sampai $25 untuk ada deposit atau WD-nya, ya. Jadi kalau sekiranya dananya nggak worth it ya berat juga untuk Anda trade di luar yang pakai wire. Nah, karena kebanyakan yang terjadi di apa di perbrokeran, ya ini tadi ada brokernya memang scam, ada exchanger yang scam. Lucu lagi teman-teman, ya lucu lagi. Ini oknum yang scam. Nah ini saya kena kena juga di 2012 mungkin, ya 2012. Ini saya ada trade broker lokal. Kalau ini saya sebut aja ya namanya sekalian ya. Rex Capital Futures. Futures atau Futures. Ya namanya Rex Capital Futures. Nah, ini lucu lagi teman-teman. Ini lucu lagi. Jadi waktu eh, klien deposit ke sana, ya teman-teman ya. Klien deposit ke sana itu yang terjadi adalah dia punya dua akun segregated, ya.
punya dua akun segregated, katanya begitu. Tetapi ternyata yang nomor satu itu yang terdaftar bab bapti. Yang kedua ini tidak terdaftar, teman-teman. Ya, yang kedua ini tidak terdaftar di bapti, itu yang jadi masalah. Ternyata waktu kita transfer itu masuk ke yang tidak terdaftar ini, teman-teman. Jadi waktu perusahaan ini bangkrut, ya. Jadi waktu perusahaan ini bangkrut, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa urus ke Bapepti, kita nggak bisa urus kemana-mana ya, karena memang perusahaan itu nggak terdaftar secara, sorry, perusahaan itu terdaftar secara legal, tapi rekening di mana Anda transfer itu nggak masuk ke otorisasinya mereka. Nah, yang tidak terdaftar ini masuknya kemana? Tahu teman-teman, masuk yang mana? Ke direktur utama, ya. Jadi yang scam ini oknum, ya. Jadi 2012 ya pernah kena scam broker lokal, 2015 ya kena scam broker luar. Ya kalau feeling saya broker luar itu sepertinya dari apa namanya teman-teman, exchanger-nya. Karena brokernya tahun ini 2023 ini dia mulai beriklan lagi. Saya lihat dia mulai beriklan lagi. Ya, nah, saya nggak ngerti lah, sudah biarin saja. Nah, jadi teman-teman harus ngerti dulu scamnya seperti apa. Nah, setelah kita bahas tentang scam, menyekam ini, saya akan bahas teman-teman ya tentang yang namanya diversifikasi keuangan. Teman-teman tahu ya diversifikasi ya, di mana Anda menyeplit aset-aset Anda ya, nggak hanya dalam sebuah titik saja ya. Oke, teman-teman ya. Nah, saran saya ya teman-teman, saran saya nomor satu, misalkan Anda seorang trader forex, anggap saja begini teman-teman, anggap saja begini, Anda seorang trader forex ya. Ini nggak usah saya kasih nomor satu berarti. Anda seorang trader forex dan Anda sudah bisa grow akun Anda dari forex tersebut. Anda sudah mulai trading dengan baik, bisa menghasilkan ya teman-teman ya. Anda harus mengerti juga bahwa forex itu cukup beresiko. Ya, cukup beresiko. Beresiko dari mana? Dari leverage, Anda harus tahu. Ya, beresiko lagi dari mana? Dari brokernya. Baik, saya bilang broker forex masih beresiko sampai hari ini. Slippage masih ada, ya. Slippage masih ada. Spread masih melar. Oke. Jadi at least kita itu masih bisa dengan mudahnya dikadalin sama broker forex, ya. Kita masih mudah dikadalin oleh broker forex, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena trader forex mau tidak mau secara absolut tergantung pada broker. Oke, trader forex itu absolut tergantung pada broker. Mana bisa Anda trading nggak pakai broker? Mungkin bisa. Tapi dengan dana berapa? Anda harus tahu. 100.000 US dollar, teman-teman ya. Nah, trader forex itu absolut tergantung pada broker. Rokok dulu ya teman-teman ya. Absolut kalau saya bilang. Udah nggak mungkin nggak. Pasti tergantung sama broker. Nah, sedangkan tahu sendiri bahwa si broker itu ya ada yang mainnya kasar, ada yang mainnya sedikit lembut, ya. Kita buy di 80, kita dapat harga di 81, itu sedikit lembut, yang at least kita nggak ngerti, ya.
Karena dia ambil dari spreadnya, mereka colong-colong spreadnya atau bagaimana kita nggak ngerti, ya. Tapi ini yang harus Anda tahu. Anda absolut tergantung pada broker forex. Padahal sifatnya broker forex ini tidak bisa dikontrol. Tolong dimengerti, tolong dipahami, ya. Saat Anda bicara tentang broker forex, tahu nggak sih Anda kapan perusahaan itu scam? Tahu nggak sih kapan perusahaan tersebut tumbang? Tahu nggak sih kapan perusahaan itu nggak mau bayar? Ya, makanya kalau saya ditanya tentang broker, ya so far sampai hari ini saya WD masih aman, tapi nggak tahu besok. Ya, karena saya memang nggak ngerti. Daripada saya bilang, oh ini bagus, 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 besok WD susah. Saya digerutuk orang 2000 nanti. Ya teman-teman. Teman-teman harus ngerti dulu, bahwa trader forex itu absolut tergantung pada broker. Ya, dan jujur, kita tidak bisa kontrol broker itu. Kecuali broker itu punya saudara Anda, punya bapak Anda, punya kakek Anda, punya siapa Anda kenal. Ya, keluarga lah. Tapi at least sekarang Anda nggak bisa kontrol broker forex. Ya teman-teman, trading forex baiknya 20 sampai dengan 30% dari cash money Anda. Ya, trading forex itu 20 sampai dengan 30% daripada cash money Anda. Ya, oke. Why? Ya ini tadi, karena kita absolut tergantung pada broker. Ya, WD kecil, 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 oke. Itu WD besar susah. Wah, itu berat. Ya. Nah, lalu teman-teman, kenapa saya bilang diversifikasi keuangan? Saatnya Anda juga melirik barang lain. Anda melirik barang lain, saham, investasi di salah satu perusahaan. Ya, sampai ada apa-apa dari forex, Anda masih punya investasi di saham. Ya, saham apa yang kira-kira naik terus? Anda cari yang pasti bank, teman-teman. Bank negara. Apa saja bank negara? Ada BNI, BRI, ya, BTN, dan lain-lain lah. Atau Anda ambil yang blue chip. Kita bicara investasi. Ya, berarti bukan untuk waktu singkat. Oke, teman-teman. Ya, saran saya ini ya. Jadi Anda diversifikasikan uang Anda. Jangan hanya di forex saja. Taruh sebagian di saham. Ya, sahamnya yang bagus. Jangan saham yang gorengan. Nanti kena asam urat, kena kolesterol. Kayak saya repot, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Nah, kenapa at least saya akhirnya bisa bangkit lagi? Karena waktu itu kebetulan saya masih punya saham. Ya, saya masih punya saham. Beberapa saham ini saya jual. Bisa untuk modal saya lagi. Itu teman-teman. Ya. Nah, lalu saham ini Anda mau investasikan berapa? Taruh ya sama 20 sampai dengan 30%. Teman-teman. Taruh di sini 20 sampai 30%. Jadi saya bisa bicara seperti ini karena saya pernah punya pengalaman ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya tarik saham saya. Waktu itu saya belum berpikiran bahwa kalau forex dan saham saya harus berbanding sama dengan. Jadi waktu itu saya tarik saham saya cuma sekitar ada 4.000 dolar lah. Ya waktu saya after kena scam itu tadi.
Jadi saya masih punya uang di saham. Oke. Nah, lalu teman-teman kalau bisa yang terbesar itu tadi, dana terbesar Anda taruh di obligasi, ya, atau deposito. Ya memang bunganya kecil, cuman ini yang paling aman. Mau nggak mau, ya mau tidak mau. Oh Pak, tapi deposito juga nggak aman, ada yang scam itu. Ya itu apes. Kalau sudah apes itu sudah nggak bisa lah kita bicara. Deposito 40 miliar menghilang atau bagaimanapun itu udah apes. Itu kita nggak bisa bilang apa-apa sudah. Ya teman-teman, itu benar-benar apes karena dipakai uangnya. Dan saya juga nggak ngerti sih dari orang-orang yang deposito itu yang uangnya hilang itu diganti atau nggak sama si banknya. Saya nggak ngerti. Ya, atau oknum yang memakai uang deposito itu harus mengganti, saya juga nggak tahu. Ya teman-teman ya. Jadi saran saya, gimana sih cara bangkit kalau mau dari forex ya? Anda harus punya modal. Kembali lagi, Anda mau bangkit, Anda seorang pengusaha, Anda jatuh. Mau tidak mau Anda harus punya modal, teman-teman, untuk berusaha lagi. Kalau nggak ada modal ya Anda harus cari investor. Ya, jadi makanya kalau bisa diversifikasikan biar apa? Kalau sampai ini trading ini kena scam, Anda bisa punya backupnya. Salah satu backupnya tadi saham, tadi obligasi atau deposito. Ya, jadi Anda punya dua dua apa ya? Dua pertahanan di belakang, teman-teman. Ya, Anda punya dua pertahanan di belakang, yaitu pertahanan di saham dan pertahanan di fixed income yang dari obligasi dan deposito. Memang nggak seberapa, tapi itu paling aman. Memang nggak seberapa, tapi itu paling aman. Ya teman-teman. Jadi saran saya untuk Bapak yang tadi ya, nggak bisa Pak kalau memang harus emosi, unsur balas dendam ini ya, itu nggak akan menyelesaikan. Dan saat Anda revenge, biasanya Anda akan makin jatuh. Dan saya juga nggak ngerti waktu Bapak kena scam itu, Bapak sudah mengalami sebuah profit yang sudah berkesinambungan atau belum, saya juga nggak ngerti. Takutnya kalau sudah, karena emosi tadi, Anda akan kacau, teman-teman. Bapak akan kacau juga karena faktor emosi yang cukup besar yang selalu ada di sana, ya. Jadi saran saya baiknya meskipun Anda seorang trader yang profesional, ada trader kawakan, ada trader senior, tapi kalau sudah kena emosi, mending stop dulu deh. Ya teman-teman ya, mending stop dulu. Ya, jadi saran saya untuk trader bangkrut, ya kita nggak bicara cara keluar dari kebangkrutan ya, karena keluar dari kebangkrutan orang punya jalannya masing-masing dan latar belakang tiap manusia berbeda. Ada yang dasarnya dia masih punya tabungan, ada yang dia blast sama sekali nggak punya, harus berusaha dari nol lagi. Cuman yang kita bisa lakukan adalah preventif, ya. Karena trading forex itu sangat tergantung pada broker, ya kita harus pintar-pintar juga. 20-30% cash money Anda taruh di forex, sisanya Anda taruh di saham atau taruh di deposito ya teman-teman ya, atau obligasi. Oke, ya. Jadi harapannya teman-teman di sini bisa mulai menata keuangan dengan baik ya. Karena saya juga sudah pernah pengalaman kena scam ya. Untung ada dana di saham yang bisa saya ambil. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dan ingat, trading bukan gambling. Jadi jangan libatkan emosi Anda. Stop loss itu biasa. Thank you teman-teman. Sukses selalu. Selamat beraktivitas.